tahun 1999 akhir, saudara, ya itu terjadi pembakaran gereja. Itu saya. Gereja yang ada di Citayam. Kalau nggak salah itu gereja GPDI. Hamba Tuhannya Pendeta Edi Tengkano. Itu gereja saya bakar bangunannya sama jembatan kan dari bambu itu saya bakar. Sama gereja GPIB Kampung Lio Depok. Dan gereja Bojonggede, 3 gereja saya bakar. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Kalau ada rakyat Indonesia yang punya ideologi seperti ini, yang belum melakukan langsung dengan tindakan, hari ini kau bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Teman-teman, diduga Pendeta Risuli Lubis dan Pendeta Yosua telah menyebarkan berita hoak. Ya, sekali lagi, diduga Pendeta Risuli Lubis dan Pendeta Yosua telah menyebarkan berita bohong atau berita hoax gitu ya teman-teman ya. Mohon disimak video ini sampai selesai ya, karena mungkin durasinya agak panjang. Saya akan menampilkan 5 video di konten ini teman-teman ya. Ini yang pertama, video yang pertama saya ambil dari channelnya Risuli Lubis, Metanoia ya. Terus yang kedua dari channelnya Yosua Channel ya, Yosua Channel. Terus yang ketiga dari Sang Pencerah. Yang keempat dari Daril Chaos gitu ya. Terus yang kelima dari channelnya Seputar Iman, saudara-saudariku ya. Sekali lagi, diduga Pendeta Yosua dan Pendeta Risuli Lubis telah menyebarkan berita bohong. Kita simak video yang pertama, teman-teman. Ya. Video ini durasinya 5 menit 23 detik. Ya, dikasih judul ini oleh Pendeta Risuli Lubis. Ketua pesantren mengajak santrinya untuk ikut Tuhan Yesus. Channelnya Risuli Lubis. Video ini di-upload tanggal 10 September 2021 teman-teman. Jelas ya waktunya, nama channelnya, judulnya, durasinya ya saudara-saudariku. Kita simak videonya. Salam Pak Yosua. Nah, gimana kabarnya nih Pak Ustadz? Dahsyat. Tinggal di mana Pak Ustadz? Luar biasa. Malam itu di YouTube saya sampai nangis itu. Waduh, kok nangis Pak Ustadz? Sungguh luar biasa. Ya. Lah kan, Luar biasa ini. Perlu diikuti nih jejak yang begini. Wajib. lah kan Pak Ustadz kan beda keyakinan sama saya, kok bisa nangis? Bisa lah. Baik, ini ceritanya teman-teman ya. Ceritanya ada pimpinan pondok pesantren menampung 320 anak yatim ya. Si pimpinan pesantren tersebut, si kiai tersebut ya, murtad masuk Kristen, lalu kemudian akan mengajak santrinya yang berjumlah 320 orang itu akan ikut Yesus katanya ya. Sekali lagi ya, saya tak ada unsur fitnah, tak ada unsur mengada-ada. Durasi video ini 5 menit 23 detik. Ini nama channelnya dan ini waktunya ya, 10 September 2021. Kita simak langsung. Kita teruskan. Nangis sungguh luar biasa setelah saya kebet semua Alkitab itu tadi malam tarbiyah jurubiah, nangis saya. Sungguh luar biasa Yosua ini. Pak Ustadz punya anak asuh ada berapa orang Pak Ustadz? Yatim. Anak yatim di tempat Pak Ustadz, di pondok pesantren Pak Ustadz. Itu ada 320 Pak. Wow, banyak juga Pak Ustadz ya anak yatimnya ya. Luar biasa ini Pak. Selamatkan kami Pak. Selamatkan kami. Ya pasti Pak Ustadz. Sekarang gini Pak Ustadz. Saya nggak mau tahu. Saya harus diselamatkan. Saya nggak mau. Pak Ustadz Ali katanya teman-teman ya, Pak Ustadz Ali. Di video ini adalah rekaman Pendeta
Yosua. Dan saya menduga yang di rekaman tersebut adalah ini ya, mirip, dugaan saya mirip suaranya Pendeta Risuli Lubis, teman-teman. Dan ini di channelnya Pendeta Risuli Lubis. Ya, sungguh luar biasa. Nah, kalau seandainya Pak Ustadz Ali terima Tuhan Yesus, nanti gimana anak pesantrennya? Harus diselamatkan sama saya, tenang aja. Saya nggak mau. Saya selamat sementara, anak pesantren saya nggak ada yang selamat. Itu setelah lihat YouTube kesaksian saya. Ali goyang. Saya tadi malam itu Ustadz pondok pesantren ya, pimpinan pondok pesantren, teman-teman, katanya menangis melihat kesaksian Pendeta Yosua. Lalu kemudian katanya murtad ya, mau ikut Yesus dan akan mengajak 320 santrinya yang anak yatim tersebut akan juga diajak untuk mengikut Yesus gitu, teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, teman-teman, yang dikasih nama Ustadz Ali oleh Pendeta Yosua ini alamatnya di mana? Desa apa? Kecamatan apa? Kabupaten apa? Provinsi apa? Nah, ini harus dipertanggungjawabkan ya oleh Pendeta Yosua ini, dan juga Pendeta Risuli Lubis tentunya. Karena yang mengupload video ini adalah Pendeta Risuli Lubis. Ini nama channelnya, dan ini waktunya, dan ini judulnya. Ya, dan ini durasinya 5 menit 23 detik. Kita simak video yang kedua, saudara-saudariku ya. Ya, saya jelaskan, ini dari Yosua Channel, durasinya 6 menit 28 detik. Video ini di-upload 28 Mei 2021. Oke, kita lanjut. kan kita nih udah lama nih. Iya, makanya kita ketemu dulu, kita sama-sama di pesantren kok. Posisi di mana sekarang? Aku di Semarang. Sekarang udah pulang dari Singapura. Oke, teman-teman ya, jelas posisi daripada Pendeta Yosua ini menurut Pendeta Yosua di Semarang gitu ya. Dan kalau kita baca nomor rekeningnya, teman-teman, ini ya, ini unit ya, KCP Ambarawa atas nama Yosua. Ini sudah bisa dilacak, sudah bisa ditelusuri, teman-teman ya, di mana keberadaan daripada Pendeta Yosua ini. Oke, ini yang kedua ya, teman-teman. Terus yang ketiga, video yang ketiga, ini saya ambil dari Sang Pencerah ya, Sang Pencerah. Ini nama judulnya, ini nama channelnya, ini nama judulnya, ini judulnya, dikasih judul ini. Lalu video ini diupload 24 Juli tahun 2021. Durasi video ini 58 menit 53 detik. Kita simak dari menit yang ke-50, detik yang ke-50 ya. Kita simak videonya, saudara-saudariku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dari Ibtidaiyah saya lanjut lagi sekolah Sanawiyah berapa tahun? Sanawiyah 3 tahun, masuk lagi Aliyah, masuk lagi yang namanya perguruan tinggi IN. Saya kuliah. Oke, teman-teman, kita bisa menangkap ya, dari MI, MTS, lalu ke MA, lalu kemudian ke IAIN ya, ke IAIN. Masuk lagi yang namanya perguruan tinggi IN. Saya kuliah ngambil Fakultas Dakwah Usuluddin. Oke, dari Aliyah langsung ke IAIN ya. Ini durasi videonya ya. Ini nama judulnya, ini judulnya ini nama channelnya, dan waktunya ini ya. Dari MI, MTS, MA, lalu kemudian ke IAIN. Nah, sekarang kita simak video yang di sini. Ya, kita simak video yang di sini, saudara-saudariku. Nah, ini ya, dari channel Seputar Iman, dikasih judul ini oleh Seputar Iman, teman-teman ya. Video ini live tanggal 3 Desember 2020. Jelas ya, durasi videonya adalah 1 jam 23 detik 23 menit 00 detik ya. Kita simak videonya. Bentar, teman-teman, bentar. Kok jadi gini ya? Saya dibesarkan di lingkungan pesantren karena saya dari usia 6 tahun
saya sudah masuk madrasah ibtidaiyah. Saya tinggal di daerah Citayam Bogor. Ya, saya dulunya di Citayam, daerah Kampung Kelapa. Itu daerah saya, tempat saya mengajar di madrasah ibtidaiyah Hidayatul Atfal. Oke. Pendeta Yosua mengaku pernah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal, saudara-saudariku ya. Tolong simak alamatnya. Dulunya di Citayam, daerah Kampung Kelapa. Itu daerah saya, tempat saya mengajar di madrasah ibtidaiyah Hidayatul Atfal. Kampung Kelapa ya. Simak sendirilah teman-teman, simak sendirilah ya. Pernah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal. Kita telusuri bersama ya, kita telusuri sama-sama teman-teman. Mungkin ada yang dekat dengan alamat yang dijelaskan oleh pendeta ini. Kita telusuri sama-sama teman-teman ya. Karena orang ini telah jelas-jelas terang-terangan menyudutkan Islam teman-teman. Dari usia 6 tahun memang saya sudah masuk madrasah. 6 tahun di madrasah ibtidaiyah saya belajar. Nah, madrasah tamat ibtidaiyah, orang tua saya melanjutkan saya kembali di sanawiyah. Sanawiyah tamat, saya masuk lagi aliyah. Aliyah tamat, saya masuk lagi ke daerah pondok pesantren yang ada di Celebut, daerah Bojonggede, Jatiwaringin. Itu kiainya Kiai Haji Zulfikor. Saya belajar. Oke teman-teman, yang di sini sudah beda ya dengan yang di sini. Yang di sini mengaku dari MI, MT, SMA, lalu kemudian ke IAIN. Kemudian sementara yang di sini mengaku dari MI, MT, SMA, lalu kemudian ke pondok pesantren ya. Nama pengasuhnya adalah Kiai Zulfikar teman-teman ya. Simak baik-baik teman-teman. Mungkin ada yang dekat dengan daerah situ yang disebutkan oleh pendeta Yosua ini. Kita telusuri sama-sama teman-teman kebenaran kesaksian pendeta ini ya. Yang ada di Celebut, daerah Bojonggede, Jatiwaringin. Itu kiainya Kiai Haji Zulfikor. Saya belajar di situ. Ketika habis belajar pesantren, saya lanjutkan lagi pesantren di daerah namanya daerah Bogor, Gunung Putri. Ini pesantren Doa Rahman. Nah, ketika saya pulang di situ, pulang nyantren, saya mengajar, bantu paman saya mengajar di madrasah ibtidaiyah Hidayatul Atfal, Kampung Kelapa, Citayam. Oke teman-teman, bantu pendeta ini mengaku dulu membantu pamannya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal, Kampung Kelapa, Citayam. Ayo, mana saudara-saudariku yang ada di Citayam, yang ada di Kampung Kelapa? Kita telusuri bersama kebenarannya teman-teman ya. Karena orang ini sangat luar biasa menyudutkan Islam saudara-saudariku. Hidayatul Atfal, Kampung Kelapa, Citayam. Daya Hidayatar, bantu paman saya ngajar di madrasah ibtidaiyah Hidayatul Atfal, Kampung Kelapa, Citayam. Itu ngajarnya pagi sampai dengan sore. Malamnya saya ngajar ngaji Iqra di Majelis Taklim bersama dengan paman saya juga, Ustadz Abdul Majid ya. Saya bantu mereka. Nah, saya termasuk orang yang garis keras. Oke, saya cukupkan yang di sini teman-teman ya. Ini saya ambil dari seputar iman ya, seputar iman saudara-saudariku. Nah, sekarang kita simak pengakuannya yang mengaku pernah membakar gereja. Ini nama channelnya ya teman-teman, dan ini judulnya, dan ini waktunya di 2 tahun yang lalu saudara-saudariku ya. Ini tanpa rekayasa, tanpa edit-edit ya saudara-saudariku. Kita simak ya kesaksiannya. Karena saya lahir di daerah Bogor, saya punya anak pesantren, nama pondok pesantren saya Hidayatul Atfal. Saya bersama dengan anak pesantren saya pas jam 2 malam saya kerahkan anak pesantren saya katakan sama mereka,
Nanti jam 2 malam kita membakar gereja. 3 buah gereja yang saya bakar, pertama gereja yang ada di Citayam, kedua gereja yang ada di Bojong, dan ketiga gereja yang ada di Depok. Oke teman-teman, orang ini mengaku mengerahkan santrinya, yakni siswa di madrasah tersebut, yakni Madrasah Hidayatul Atfal Citayam. Saudara-saudariku ya, dengarkan baik-baik, kita ulang ya. Mohon saudara-saudariku yang ada di Citayam cek kebenaran video ini ya. Nanti jam 2 malam kita di daerah Bogor. Saya punya anak pesantren, nama pondok pesantren saya Hidayatul Atfal. Oke, pesantrennya adalah Hidayatul Atfal Citayam ya, Citayam Bogor teman-teman. Saya bersama dengan anak pesantren saya, pas jam 2 malam saya kerahkan anak pesantren saya katakan sama mereka, nanti jam 2 malam kita membakar gereja. 3 buah gereja yang saya bakar, pertama gereja yang ada di Citayam, kedua gereja yang ada di Bojong, dan ketiga gereja yang ada di Depok. Oke. Gereja yang ada di Citayam, gereja yang ada di Bojonggede, dan juga gereja yang ada di Depok teman-teman ya. Mohon untuk pesantren Hidayatul Atfal daerah Citayam ya, telusuri orang ini, karena kalau video ini tidak benar, ini adalah sebuah fitnah dan berita bohong gitu, dan ini bisa dikenakan pidana tentunya ya. Dalam 1 hari 1 malam saya membakar 3 buah gereja. Kenapa? Dalam 1 hari 1 malam, dalam 1 hari 1 malam orang ini mengaku membakar 3 buah gereja dengan mengerahkan siswa-siswa yang ada di pesantren Hidayatul Atfal tersebut, saudara-saudariku ya. Sekali lagi, ini video yang pertama sumbernya teman-teman ya, dari channelnya Pendeta Rizul Lubis. Terus yang kedua dari channelnya Yosua Channel. Terus yang ketiga, ini nama channelnya ya, ini judulnya lengkap teman-teman, tanpa diedit ya. Dan ini channel yang keempat, ini adalah channel yang kelima, saudara-saudariku ya, seputar iman ya. Jadi sekali lagi, diduga Pendeta Rizul Lubis dan Pendeta Yosua telah menyebarkan berita bohong. Sekali lagi saudara-saudariku ya, mohon kalau dekat dengan alamat yang disebutkan oleh Pendeta Yosua tadi ya, di Citayam, khususnya pengasuh pondok pesantren Hidayatul Atfal ya, Hidayatul Atfal, agar supaya menelusuri kebenaran pengakuan daripada Pendeta Yosua ini. Ya kalau itu tidak benar, ya kita laporkan rame-rame saudara-saudariku ya, karena orang ini sudah keterlaluan memakai dalil Al-Quran, memakai dalil ayat Al-Quran, innad dina indallahil Islam, dipakai dalil untuk membenci orang Kristen katanya ya. Sekali lagi buat saudara-saudariku, viralkan video ini. Sekali lagi, viralkan video ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih ya, sebelumnya dan sesudahnya. Mohon maaf apabila ada silap kata saudara-saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.